Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau sharing pengetahuan terkait dengan apa itu obstruction of justice ya. Karena banyak sekali dalam peristilahan yang sering kita temukan baik itu di media sosial ya, di media televisi ataupun di media cetak, banyak yang menyampaikan obstruction of justice ya. Nah, sebenarnya apa itu obstruction of justice itu ya? Ada beberapa contoh kasus yang diberitakan di media ya. Nah, ini beberapa contohnya. Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara dalam kasus obstruction of justice, pembunuhan Brigadir J. Yang selanjutnya, KPK dalami peluang tetapkan obstruction of justice di kasus Harun Masiku. Nah, ini berita yang selanjutnya, 3 bukti obstruction of justice yang jerat Perdi Sambo CS. Terus ada berita lagi, Tony Tamsil disebut sengaja rusak HP demi hilangkan bukti korupsi timah. Nah, teman-teman, jadi obstruction of justice adalah tindakan yang menghalangi atau mengganggu proses penegakan hukum. Intinya, kegiatan ini merintangi keadilan ya. Beberapa contoh obstruction of justice termasuk mengancam atau menyakiti saksi agar tidak bersaksi, menghancurkan atau menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu kepada penegak hukum, menyuap penegak hukum untuk menghentikan penyelidikan. Nah, itu beberapa contoh ya. Nah, pengertian obstruction of justice menurut Umar Seno Aji dan Indrianto Seno Aji dalam Peradilan Bebas Negara Hukum dan Konsep of Court menjelaskan, obstruction of justice merupakan tindakan yang ditujukan maupun mempunyai efek memutarbalikan proses hukum, sehingga mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan ya. Selanjutnya, obstruction of justice dianggap sebagai bentuk tindakan kriminal karena menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegakan hukum. Oleh karenanya, obstruction of justice dikategorikan sebagai salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court atau penghinaan pada peradilan. Ya, memang menurut saya ya teman-teman, kalau ada seseorang atau pihak-pihak yang mengganggu jalannya proses hukum untuk mendapatkan sebuah keadilan, itu merupakan bagian dari proses kejahatan itu sendiri ya. Contoh misalkan ada pencurian ya. Nah, ketika pencuri itu ditangkap ya, terus ada saksi ya, misalkan punya keterkaitan keluarga, tetapi saksi itu malah mencoba mengaburkan, menghilangkan ya barang-barang bukti sehingga hukum tidak bisa menindak perbuatan-perbuatan kriminal tersebut ya. Nah, menurut saya sih itu merupakan bagian dari proses kejahatan itu sendiri ya. Terlepas apakah itu direncanakan atau tidak, menurut saya itu satu kesatuan yang mesti dicarikan solusinya gitu. Karena penegakan hukum tidak akan terjadi apabila banyak pihak-pihak yang mencoba menghambat ya, menghalang-halangi proses penegakan hukum, sehingga pada akhirnya keadilan tidak dapat ditegakkan. Dan pihak-pihak yang ingin mendapatkan atau mencari keadilan dengan terjadinya obstruction of justice ini, tentu mereka akan terhambat ya. Nah, di Indonesia tindakan obstruction of justice telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pasal 221 KUHP dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 221 KUHP disebutkan, pengertian obstruction of justice adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku yang terbukti berupaya untuk menghalang-halangi suatu proses hukum ya. Nah, ini pelaku ini mungkin bisa jadi merencanakan ya suatu skenario agar dia mungkin menyiapkan pihak-pihak tertentu untuk membuat skenario, dan pihak-pihak itu disiapkan untuk mengaburkan proses hukum. Obstruction of justice dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melemahkan pembuktian agar tidak terjerat putusan hukum tertentu. Secara normatif, tindakan ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam KUHP dan hukum pidana khusus. Kedudukan obstruction of justice. Secara formil, obstruction of justice merupakan perbuatan terlarang yang mengandung sanksi pidana di dalamnya. Tindakan ini biasanya dilakukan saat proses peradilan yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan persidangan. Dasar hukum obstruction of justice dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatakan setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang peradilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit 150 juta dan paling banyak 600 juta ya. Menurut saya ini ganjaran yang cukup setimpal ya. Apabila ada pihak-pihak yang mencoba merintangi, mengaburkan proses hukum tersebut ya, sehingga keadilan tidak bisa didapatkan, ini juga mereka harus mendapatkan sanksi yang cukup seimbang ya. Dengan adanya paling sedikit 3 tahun dan paling lama 12 tahun penjara, saya kira itu merupakan balasan yang cukup setimpal dalam sistem hukum atau dalam sistem KUHP ya. Nah, selanjutnya unsur obstruction of justice ya. Ada 3 unsur perbuatan yang dijatuhi hukuman pidana obstruction of justice, yaitu 1. Tindakan tersebut menyebabkan tertundanya proses hukum. 2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya. Dan yang ketiga, pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang dengan tujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum. Seseorang yang terbukti tetap melakukan obstruction of justice akan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun gitu ya, dan denda paling maksimal 5 juta. Oke teman-teman, sekian apa yang saya sampaikan tentang apa itu obstruction of justice. Mudah-mudahan informasi atau pengetahuan yang sedikit ini bisa memberikan dorongan ataupun motivasi bagi teman-teman untuk membuat pengetahuan kita itu lebih banyak lagi ya, apalagi pengetahuan dalam bidang hukum, karena sekarang ini sering dibahas ya, sering dipiralkan di netizen Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan hukum, penegakan keadilan, kebenaran ya, dan tujuannya bagaimana masyarakat Indonesia, para pelaksana hukum, para penegak hukum bisa melaksanakan dan menegakkan hukum seadil-adilnya bagi kebaikan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.